Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Kusuma Trisandi Putra Jaya dengan NIM 119020645. Di sini saya akan mempraktikkan materi mengenai sistem pernapasan. Simak video berikut. Landasan teori. Bernapas merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh oksigen. Sistem pernapasan merupakan pengambilan oksigen molekuler dari lingkungan dan pembuangan karbon dioksida ke lingkungan. Oksigen merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Pada proses ini dihasilkan sejumlah energi yang nantinya digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Setiap kehidupan memerlukan suplai oksigen secara terus-menerus untuk respirasi seluler, sehingga dapat mengubah molekul bahan bakar yang diperoleh dari makanan menjadi energi. Menurut Campbell tahun 2011 halaman 915. Nah, sistem pernapasan memiliki fungsi utama, yaitu untuk memasok oksigen ke dalam tubuh serta membuang karbon dioksida dan udara. Ini menurut Isnaini tahun 2019 halaman 247. Nah, oksigen juga berfungsi untuk proses metabolisme sel, yaitu proses pengubahan makanan menjadi energi melalui proses oksidasi. Hasil dari proses tersebut yaitu karbon dioksida dan air yang harus dikeluarkan dari tubuh. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum pada sistem pernapasan yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan. Yang pertama ada galon, terus ada gelas ukur, ada selang akuarium 60 cm, terus ada selotip, terus ada spidol, ada baskom, dan air. Langkah kerja. 1. Tempelkan selotip dari atas sampai bawah. Yang kedua, masukkan air ke dalam galon dengan gelas ukur 250 ml sampai terisi penuh. Catat ketinggian air setiap menuangkan air pada galon dengan memberi tanda garis. 4. Isi baskom dengan air hingga setengahnya, lalu simpan galon dengan posisi terbalik. 5. Masukkan selang ke dalam galon, lalu simpan galon dengan posisi terbalik. 6. Ambil napas secara normal dan menghembuskan napas dan catat volume air yang berkurang. 7. Kosongkan galon, kemudian ulangi langkah yang tadi dengan perbedaannya melakukan aktivitas olahraga, yaitu lari selama 2 menit. Hasil dan pembahasan. Hasil bisa dilihat pada tabel. Nama Hadi Kusuma, usia 21 tahun, berat badan 48 kg, tinggi badan 159 cm, kapasitas paru-paru sebelum lari yaitu sebesar 3000 ml, dan kapasitas paru-paru setelah lari yaitu sebesar 3500 ml. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan pada objek Hadi Kusuma, seorang laki-laki yang mempunyai tinggi badan 159 cm dan berat badan 48 kg, pada praktikum kali ini didapatkan bahwa kapasitas paru-paru sebelum beraktivitas adalah sebesar 3000 ml dan setelah beraktivitas yaitu dengan berlari selama 2 menit hasilnya sebesar 3500 ml. Dari hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka semakin besar pula jumlah kapasitas paru-paru. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ganong tahun 1994 halaman 56 yang menjelaskan bahwa latihan fisik yang intens dapat meningkatkan 20% lebih kapasitas vital paru-paru manusia yang dapat mempengaruhi karbon dioksida maksimal paru-paru seseorang. Kesimpulan.
Bernapas merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh oksigen. Oksigen merupakan hal yang sangat penting untuk proses metabolisme sel, yaitu proses pengubahan makanan menjadi energi melalui proses oksidasi. Sistem pernapasan memiliki fungsi utama untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh serta membuang karbon dioksida dan udara. Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru antara lain umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Pertanyaan dan jawaban. 1. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru seseorang? Jawabannya, perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru. Sebagian besar kapasitas paru-paru tergantung pada ukuran tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot pada pria dan wanita, dan jumlah hemoglobin. Karena itu, wanita cenderung memiliki kapasitas paru-paru kecil daripada pria. Nah, karena ukurannya lebih kecil, kapasitas paru-paru total pada pria yaitu 6 liter dan pada wanita yaitu 4,2 liter. Sedangkan kapasitas vital rata-rata pria dewasa kurang lebih 4,6 liter dan perempuan dewasa kurang lebih 3,1 liter. Ini menurut Dahlan tahun 2011 halaman 15. 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru diantaranya yaitu 1. Usia. Meskipun pada pernapasan pada orang dewasa lebih sedikit daripada anak-anak dan bayi, akan tetapi kapasitas vital paru-paru orang dewasa lebih besar dibandingkan dengan anak-anak dan bayi. Dalam keadaan tertentu dapat berubah, misalnya dari suatu penyakit, pernapasan bisa meningkat cepat atau sebaliknya. Ini menurut Trisnawati tahun 2007. Yang kedua, jenis kelamin. Kapasitas vital paru-paru berpengaruh kepada jenis kelamin seseorang. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Ini menurut Guyton dan Hall tahun 2008. Dan yang ketiga, suhu tubuh. Manusia memiliki suhu tubuh yang konstan. Manusia mampu mengatur produksi panas tubuhnya dengan meningkatkan laju metabolismenya, sehingga kebutuhan oksigen akan meningkat. Nah, yang terakhir ada 4. Posisi tubuh. Posisi tubuh mempengaruhi banyak otot yang bekerja. Misalnya, pada saat berdiri, maka otot akan berkontraksi, sehingga oksigen yang dibutuhkan lebih banyak dan laju pernapasan akan meningkat dibandingkan ketika saat duduk. Ini menurut Aryulina tahun 2007. 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Dan jelaskan. Jawabannya, jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal atau yang disebut juga residu udara selama pernapasan berlangsung sekitar 1000 ml dan tidak dapat dikeluarkan. Hal tersebut terjadi agar udara residu ini mengisi bronkiolus dan alveolus sehingga membuat paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Volume yang tertinggal disebut juga volume residu. Volume residu yaitu udara yang masing-masing setelah ekspirasi tertinggal di dalam maksimal. Udara sisa ini berperan sebagai udara cadangan serta mencegah terjadinya perubahan kondisi udara alveoli secara ekstrim. Ini menurut Bahtiar tahun 2016 halaman 93. 4. Apakah yang dimaksud dengan volume udara tidal, volume udara suplemen, volume udara komplemen, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya, udara tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali bernapas normal. Besarnya kira-kira 500 ml pada rata-rata orang dewasa. Nah, udara suplementer yaitu jumlah udara ekstra yang dapat diekspirasi oleh ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal.
Jumlah normalnya adalah sekitar 1100 ml. Nah, udara komplementer adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, biasanya mencapai 3000 ml. Nah, kapasitas vital udara pernapasan adalah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimal dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4.500 ml. Ini menurut Tambayong Jan tahun 2001. Berikut ini daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.